Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan coba menjelaskan dan mensimulasikan lab dari modul 8 yaitu lab 8.6.7 tentang construct a Python script to manage Webex Teams. Nah, jadi pada lab kali ini kita akan menggunakan APIs dari Webex Team, yaitu Webex Team adalah sebuah aplikasi dari Cisco Webex ya. Di sini nanti yang akan kita lakukan adalah mengakses APIs-nya, lalu kita autentikasi, lalu kita coba untuk memanage people, memanage rooms, memanage membership di dalam room, dan juga melakukan pengiriman atau sending message. Oke, di sini yang kita butuhkan pada lab ini adalah penggunaan satu PC yang nantinya kita akan melakukan instalasi Webex Teams. Kemudian kita menggunakan VirtualBox ya atau VM di dalam PC tersebut yang sudah menjalankan virtual machine dev ASC. Oke, pada langkah pertama ya, langkah-langkah yang akan kita lakukan di sini adalah launching dev ASC-nya di sini sudah kita lakukan. Lalu yang kedua, mengakses Webex Teams, kita akses token kita, lalu tes akses token kita, lalu kita coba untuk manage people, manage room, manage membership, dan manage message di dalam Webex Team. Oke, kita coba setiap tahap dalam lab ini. Yang pertama kita launch dev ASC-nya, kita sudah buka. Lalu yang kedua kita login ke dalam Webex, kita masuk ke browser kita ya, kita coba akses ke alamatnya https developer.webex.com. Oke, kita coba developers.webex.com. Di sini kita akan coba login. Kita harus mempunyai akses ya ke dalam. Kalau kita belum punya, kita tinggal sign up. Kita sign up saja. Kalau sudah punya, kita tinggal login. Oke, kita ikuti saja langkah-langkahnya seperti sign up atau login di aplikasi yang sederhana. Kita coba sign up dulu ya. Kita login dulu. Oke, di sini kita sudah berhasil login ya. Jika Anda belum mempunyai account di Webex Team ini, pada developer.webex.com ini silakan bikin. Jika sudah, tinggal login. Lalu kemudian, inilah halaman pertama ketika kita sudah berhasil untuk login ke developer.webex.com. Setelah kita berhasil, kita klik documentation. Nanti di sini kita akan melihat banyak menu APIs yang bisa kita baca ya. Nah, di sini kita langsung saja lihat ke API reference. Nah, di sini banyak informasi yang menjelaskan bagaimana cara kita untuk mengakses misalkan audit event. Nah, ini link-linknya yang bisa kita akses. Nah, di sini kita akan menggunakan people, ada rooms, ada message, dan ada memberships. Message dan membership itu adalah 4 bagian yang akan kita gunakan pada lab kita kali ini. Nah, sekarang kita masuk dulu pada awal-awal. Kita masuk ke Getting Started. Nah, di dalam Getting Started sini kita akan bisa melihat REST API dari application account yang kita daftarkan. Nah, di sini kita memiliki personal access token. Di sini menggunakan bearer, spasi, dan ini adalah hidden access token ya. Kita tinggal copy. Nah, di sini ada informasi, kita bisa mengcopy token kita, dan token kita ini akan valid, bisa digunakan selama 12 jam setelah kita melakukan login in ke dalam set ini. Nah, berarti akan berakhir token ini 12 jam kemudian setelah kita login tadi ya, beberapa menit yang lalu. Kita copy, kita oke, berarti sudah di copy ke clipboard. Maka selanjutnya kita masuk ke dalam bagian selanjutnya. Setelah kita mengcopy
REST API-nya tadi di getting started, lalu kita masuk ke halaman ini, kita cari di bagian bawah di account authentication, di bawah itu ada akses token yang di hide ya, kita copy, berlaku 12 jam, kita copy saja. Nah, selanjutnya adalah di sini kita bisa baca ya beberapa informasi penting terkait API ini. Silakan dibaca. Nah, di sini kita selanjutnya akan mengetes akses token kita, apakah kita sudah bisa terautentikasi. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengetes? Kita kembali ke browser, kita klik documentation ya. Kita klik documentation, di bawah API reference, di bagian sini kita klik people, kita klik API reference, di drop down, kita klik people dulu. Oke, dia akan loading, dia akan berubah jadi halaman people. Di sini ada beberapa informasi dan ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Ada get people, post people, lalu get person ID, dan delete person ID. Dan di sini description-nya apa yang dimaksud dengan metode-metode ini. Nah, di sini kita coba mengakses apa namanya get my own detail. Kita get personal detail ya, kita klik. Oke, kita tunggu, ini sedang loading. Nah, dia akan tampil di sebelah kanannya, akan membelah gitu ya. Tampil di sebelah kanan ada try it dan example. Nah, ini example cara penggunaan request-nya, example contoh respon dari penggunaannya tadi. Ada ID-nya, ada emailnya yang dimasukkan, phone number, dan sebagai informasi sebagainya yang lain. Oke, bagaimana cara kita menggunakannya? Bearer. Nah, ini authorization-nya kita menggunakan authorization token atau key yang kita punya tadi sesuai dengan yang ada di depan yang kita copy tadi ya. Di sini kita tinggal mengaktifkannya saja. Lalu parameter query-nya. Nah, parameter query-nya yang digunakan ada calling data. Informasi tentang apa saja yang dimasukkan dalam request dan apa saja yang diterima ketika direspon itu akan ada di sebelah sini. Kita bisa lihat ada ID yang direspon, email, dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita coba aja ya. Kita coba run. Run apa yang akan ditampilkan. Oke, message request resource code not. Nah, ini 404 found. Kita masukkan misalkan kita masukkan coba true ya di calling datanya sesuai example apa yang akan ditampilkan. Kita running. Oke, person data error. Oke, ini mungkin agak error. Coba get yang lain ya, misalkan ini kita running, ini kita masuk ke list people ya. Nah, ini message list people, di sini get request juga karena request people-nya ini oke, seharusnya dia bisa mengembalikan nama kita ya, nama usernya siapa gitu ya, seperti yang ditampilkan pada contoh. Oke, display name misalkan request, coba kita request ya. Display name misalkan Rio AP. Oke, dia akan mengembalikan Oke, kalau misalkan kosong ternyata tidak bisa, kita harus masukkan namanya ya tadi Rio AP, IP-nya, emailnya, ID-nya, lalu nickname dan lain-lainnya ditampilkan seperti ini. Oke, ini adalah ID dari akun saya. Oke, kemudian di sini kita akan mencoba melihat ya, kalau ini adalah request-nya seperti ini. Dengan request seperti ini, display name-nya Rio AP, Rio spasi AP, maka menghasilkan respon seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menggunakan script Python untuk mengetes dari akses token kita. Di sini nanti mungkin responnya akan sama seperti ini ya, gitu. Ada beberapa ya, misalkan seperti ini, get my own detail. Di sini kita coba run, nanti hasilnya seperti ini. Tuh, kita akan coba menggunakan
Python. Kita akses Visual Studio Code, kita buka, ini kita minimize dulu ya. Oke, kita push dulu. Ini kita minimize sedikit. Oke, masih running. Oke, di sini kita akan coba file open folder. Di sini devnetse kita coba webextheme. Nah, di dalam webextheme sini ada authentication.py. Sini masih kosong. Kita coba nanti untuk mengisi ya. Kita coba di sini authentication.py ini. Oke. Selanjutnya kita nanti masukkan token kita ya. Token kita jangan sampai dilupa. Di token kita itu seperti kita dapatkan dari bagian di sini tadi. Kita masuk, getting started, kita copy aja. Jadi token ini akan masing-masing akun berbeda-beda ya. Jangan lupa ini kita copy. Kita pasti bentuknya seperti ini ya. Dia ada beberapa kode. Ya, kita coba nanti kita gunakan di sini. Oke, ini kita enter saja, kita import request import JSON, enter, kita masukkan token akses kita. Token aksesnya adalah titik 2 dalam petiknya, harus masuk di dalam petik. Lalu kita save, kita masukkan URL yang kita gunakan. Kita gunakan yang mana tadi? API reference, people, get my own detail. Nah, di dalam get my own detail ini ada alamatnya, URL-nya. Kita gunakan example yang ini nih. Kita copy. Oke, kita copy sampai tanda tanyanya ya. Terus kita copy gini aja. Oke, kita copy. Kita coba nanti mudah-mudahan hasilnya seperti example ya. Kita kembali ke sini, URL-nya, lalu petik ini, oke ya. Lalu headerku, namakan saja. Headerku kita buat headernya ini authorization ya. Berisi authorizationnya itu cara kita menulisnya adalah tadi ada tulisannya bearer ya, bearer terus spasi kodenya ini kita ambil dari token akses, format just token akses. Oke, kita save lagi. Header sudah jadi, token juga URL, token header. Lalu kita ambil respon dari requestnya. Responnya sama dengan request jangan lupa s.get ya, karena kita akan mengambil metode get ya. Kita lihat di sini, kembali ke browser. Sini menggunakan metode get ya, get my own details. Ini lagi respon get. Nah, di sini yang akan digunakan adalah dari respon get ini ada URL-nya tadi ya. Misalkan kita ganti deh alamat URL_URL. Biar kita enak lihat ya, alamat_URL, koma, lalu dari URL terus ada headers ya. Headersnya titik 2 sama dengan
sama doang headerku. Oke, kita cukup ya sebenarnya 2 dari alamat URL dan header. Di request get-nya itu alamat URL dan header. Oke, coba kita lihat alamat URL lalu header ya. Oke, kita balik sini. Headernya adalah authorization error. Oke, kita coba, kita enter, lalu kita coba print. Nanti kita ambil JSON-nya, JSON dumpnya itu dari responnya. Ya, responnya .json. Oke, titik 2. Benar nggak sih? Oke, koma indent. Kita bikin 4 supaya tampilannya bagus. JSON dump, responnya JSON. Oke, benar ya, jangan sampai kurang. Oke, kita enter, kita save, kita dengan nama authentication, lalu kita close dulu ya. Kita masuk ke terminal. Di terminal ini kita masuk ke lab devnet webex team ya. cd lab devnet source webex team. Kita ls min l, ada authentication, kita akses dengan python 3 authentication.py. Sini masih ada error di line ke-9. Sini errornya adalah bearer format token access. Oke, kita lihat kesalahannya adalah di authorization. Benar nggak? Authorization bearer ini spasi ya, token access format token access. Aksesnya sudah benar. Akses ini coba samakan, kita ketik save dulu, akses lagi, terus masih ada yang salah juga. Bearer format akses. Wow, TTPS nya benar nggak? Webex ps.com versi 1 people. headerku authorization titik 2 token access. Oke, format. Oke, ini mungkin salah nih. Titik 2 harus sama dengan coba. Oke, kita coba akses lagi, kita clear des. Oke, kayaknya berhasil. Oke, line 12. Print JSON response. Dan missing one required positional argument. Ini berarti respon dumps. Oke, jangan sampai salah ya. Jadi kita mungkin membiasakan juga melihat pesan error ya.
Kalau ada pesan error kita baca satu persatu, mumpung ini masih ada 12 baris, jadi lebih mudah kita baca satu persatu. Nah, ini kita sudah perbaiki, mudah-mudahan bisa berjalan. Kita running, coba loading. Sukses sepertinya. Oke, sudah memberikan respon kembalian seperti ini ya. Kita coba lebar. Oke, nah tampilannya sebenarnya seperti ini. Ini sama seperti yang ditampilkan pada, misalkan kita masukkan di sini ya. Kita running, das. Running, dia akan memberikan respon kembalian ketika di webnya ya. Loading karena membutuhkan internet. Nah, jadi seperti ini. Jika dibandingkan, oke, ada phone number, ada display name, ada nickname ya, dan lain-lain. Nah, ini isinya sama, ID-nya juga sama. Oke, berarti kita sudah berhasil menjalankan Python-nya memanggil API. Jadi sudah sukses authentication. Nah, selanjutnya kita lanjut yang lebih kompleks. Kita akan coba untuk manage people di dalam Webex Team ini. Nah, tadi kita sudah berhasil untuk autentikasi. Kemudian kita lanjut, kita cari API documentation untuk melisting detail dari user Webex Teams yang sudah terregistrasi. Kita kembali ke websitenya, ke browser ya. Kita buka browser, lalu kita cari people. Ini kita people ya tadi, people. Di dalam people tersebut cari list people. Oke, di dalam list people ini pada under query parameternya kita lihat email parameter. Nah, di sini kita gunakan untuk mencari user yang spesifik. Kita juga bisa menggunakan display name sebagai parameter. Jika kita mengetahui nama-namanya, nah kita bisa menggunakan fitur-fitur ini pada percobaan selanjutnya. Nah, sekarang kita kembali dulu ke Python dan nanti kita akan menggunakan email atau display name. Oke, kita masuk ke VS Code. Kita kembali ke VS Code. Di sini kita cari file dari authentication, kita close authentication, lalu kita cari list people. Nah, di list people ini kita coba masukkan token, lalu kita coba akses, kita mencari seseorang ya, person, dengan menggunakan menggunakan emailnya user@example.com. Oke. Kita masukkan dulu, kita import modulnya, request, lalu import JSON, kita bikin tokennya, token akses nama dengan masih nggak, tidak ya, URL dulu. Kita masukkan alamat URL-nya sampai ke titel saja, lalu headersnya kita bikin authorization tadi ya, authorization sini titik 2 error. Kita copy kodenya dari authentication tadi ya. Token aksesnya dulu kita copy dulu. Token akses bearer, lalu titik format token
tes content type TNT besar ya. Application JSON. Oke. Oke, ini parameternya parameter bikin ini parameter kurung kurawal kita pakai email ya tadi ya, email sama titik dua apa ya, kita ganti ya, misalkan user at example.com. responnya kita pakai A ya. Responnya sama dengan request get URL. Nah, ini di sini apa tadi? Responnya sini karena get ya, kita pakai get juga. Jadi respon get URL-nya apa? Kita pakai alamat URL. Lalu respon itu ada headers sama dengan headerku. Oke. Ada parameter, ada lagi parameter param sama dengan parameter. Oke, kita save. Ini kita print responnya .json. Salah ya, JSON namanya biar rapi ya, JSON dan responnya .json. Ini responnya .json, koma indent sama dengan ampe 4. Oke, kita save, kita coba running -l Python 3 list people line 9 application JSON content type. Oke, ada yang kurang apakah tidak sini? Content dash type. And access authorization. Oke, yang kurang adalah koma di sini. Oke, kita kembali ke sini, kita clear, running lagi. Ada kesalahan lagi di line 15. Print JSON dumps, responnya JSON indent. Respon n-nya kurang. Oke, kembali lagi, kita clear. Jadi setiap kesalahan kita cek satu persatu ya, jangan sampai ada yang kurang. Semoga saja dengan kita menghilangkan kesalahan sudah berhasil. Nah, ini berhasil karena
mengembalikan nilai seperti ini. Kenapa? Karena email yang dimasukkan ini eh, apa namanya emailnya tidak ada gitu ya, jadi hasilnya seperti ini. Oke, oke, mungkin misalkan ya kita masukkan satu parameter inputan, misalkan email, input email ya, input email sama dengan input masukkan email kedua biasa ini just oke, misalkan ya email sama dengan sini input email misalkan bisa nggak ya. Oke, kita coba running, kita save, kita running. Misalkan tadi emailnya rio.aryastia@unila.ac.id yang ada this. Oke, dia menampilkan seperti ini. Misalkan dia emailnya coba @google.com, tidak ada hasilnya seperti itu, 0 gitu ya. Clear. Oke, jadi kita harus memasukkan email yang sudah ada di dalam Webex Team tersebut. Nah, di sini karena email ini ada, jadi di sini termasuk ada itemsnya tadi Arestia. Oke, gitu. Oke, selanjutnya, jadi ini kita masukkan email sesuai dengan yang ada di dalam. Oke, di sini kembaliannya, responnya adalah email tersebut, ID-nya juga ID yang sama ada di dalam list people tersebut ya. Jadi ketika kita masukkan email di sini, nanti tampilannya akan sama. Jadi misalkan kita kosong, di sini dia hasilnya juga 0. Nah, responnya pasti 0 ya, bad request malahan. Seperti ini. Tapi jika kita masukkan email atau display name, nanti tampilannya dia akan mengeluarkan tampilan seperti yang ada di hasil ini. Oke, selanjutnya kita sudah save email. Yang akan kita lakukan adalah selanjutnya kita ganti ya. Kalau tadi kita mencari people, orang dengan menginput email, kita sekarang coba mencari orang dengan menginput display name-nya. Oke, di sini kita ganti saja dari email ya, jadi display name. Kita ganti. Oke, kita ini ya tadi input email, kita kasih komen saja. Nah, parameternya jadi menggunakan person ID ya. Oke, di sini yang kita ganti adalah URL-nya. Oke ya. Jadi metode ini hanya bisa sebenarnya dilakukan oleh administrator Webex Teams. Nah, di sini kita menggunakan value dari person ID. Kita gunakan value person ID yang ada di sini ya, ID-nya kita pakai, kita copy coba. Oke, ini person ID-nya. Lalu kita masukkan sini person ID-nya. Oke. Oke, kita save dulu. Token aksesnya ini kita nggak perlu ya, perlu nggak ya? Cobalah kita nggak usah hapus, kita pakai alamat URL-nya kita tambah people person ID ya. People person ID, coba example people ditambahin, nah ini ID gitu ya, example email ID. Nah, ini akan menggunakan ini.
mana tadi? Sini ya. People. Lalu garis miring ID-nya, format person ID-nya. Kemudian bisa headers authorization, request header. Nah, requestnya nggak usah pakai parameter. Oke, kita nah ini kita blok dulu ya, dari code sini kita ganti ya. Nah, oke, ini karena parameternya nggak dipakai, kita delete. Oke, kita spasi, kita enter. Oke, respon printnya ini kita gunakan JSON dumps, responnya .json indent 4. Coba kita running dulu untuk program ini. Kita running, mudah-mudahan tidak ada error. Jepret. Kita tunggu. Oke, dia mengembalikan berupa ID dengan emailnya. Oke, perbedaannya adalah yang di atas itu. Apa bedanya? Tidak ada ya, sama ya. Oke, jadi perbedaannya digunakan ketika pemanggilan gitu. Jadi ketika pemanggilan bentuknya seperti ini. Nah, mungkin kita bisa masukin supaya bisa kelihatan. Ini kali ya. Coba kita tambahkan print supaya kita bisa lihat alamat URL ya. Muncul nggak ya? Alamat URL. Oke, mudah-mudahan alamat URL. Oke. Spread. Oke, kita running. Nah, alamat URL-nya seperti ini. Nah, kalau yang tadi mungkin alamat URL-nya tidak ada ID-nya. Kalau yang ini ada ID-nya. Oke, bedanya seperti itu. Oke. Kita sudah berhasil untuk bisa menampilkan people ya. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah memanage room di Webex Team. Nah, di sini kita akan coba melihat dokumentasinya ya di dalam web, developerwebex.com. Kita lihat ke dalam room. Sini kita klik saja, dia nanti akan mengantarkan kita ke halaman rooms. Oke, di sini ada beberapa informasi. Kita akan mengeksplor di mana kita akan bisa membuat rooms API-nya. Nah, di sini kita akan menggunakan list room. Dan kita lihat apa saja parameter-parameter yang ada di dalamnya. Oke, di sini list room. Nah, inilah parameter-parameter yang ada yang akan digunakan ketika kita merequest. Ini menggunakan get, ada team ID, type-nya sort by max. Di sini ada informasi mana ya? Oke, team ID. Nah, list room associated with team by ID. Nah, by default ini akan mengembalikan ID dari user tersebut. Kita run, misalkan run, apa yang akan direspon? Nah, dari ID user dia akan ditampilkan room yang dimiliki oleh si user tersebut. Sini ada 4 ya, 1, 2, 3, 4 room. Oke. Sini kita akan menggunakan Python script untuk melis apakah hasilnya nanti sama. Di sini ada 4 room ya di user ID ini. Oke, kita kembali ke VS Code. Sini mungkin bisa kita close ya. Oke, kita list people, kita close dulu. Authentication kita close juga deh. Jadi kita buka kalau kita perlu. Sekarang list room. Di list room ini kita masukkan beberapa code. Oke, karena ini kita import, coba JSON import request. Oke, lalu
akses, akses token ya. Token aksesnya sama dengan alamat URL sama dengan oke. Kita menggunakan alamat room ya. This room. Di sini. Oke, room. Copy alamatnya. Di sini alamat URL. Kita masuk ke sini, kita ambil headernya, headerku. Turun ke awal. Sini authorization. Kedua, error. Format token akses. Oke, token akses, lalu kita masukkan content type ya, content type nya juga kita jangan lupa masukkan application, D-nya besar, kecil, application JSON. Oke, header sudah, URL sudah, parameter ya sama dengan apa tuh, max ya, max saja kali ya. Oke, max sama dengan 100. Parameter ini sesuai dengan yang ada di sini ya, kalau tidak salah. Max. Nah, ini kita diminta masukkan parameter limit the maximum number of room in response between 1 and 1000 inclusive. Defaultnya 100, jadi kita masukkan 100. Defaultnya 100 ya. Oke, lalu selanjutnya parameter sudah, kita ambil responnya ya, responnya dari request.get. Nah, ini masukkan alamatnya, alamat URL, lalu dari alamat itu ada headers. Headersnya menggunakan headerku, jangan lupa paramsnya menggunakan parameter. Nah, di sini karena kita belum masukin token akses, kita masukkan, kita copy paste saja ya. Kita ambil dari halaman webnya sesuai dengan akun kita masing-masing. Oke, responnya sudah, ininya sudah. Oke, kita tinggal print. Apa yang mau kita print adalah responnya .json. Apa yang akan muncul? Kita enter saja. Ini kita jadi function. Oke, kita lihat dulu. ls-n Python 3 list rooms content type application JSON invalid syntax. Di sini pasti kurang koma. Oke, kita jalanin lagi. Parameter max statusnya harus pakai kutip berarti. Masih salah juga. Max itu gimana yang salah? Parameter coba. Apakah dia harus spasi?
bisa parameters max. Oke, bukan di situ salahnya. Kesalahannya adalah dia menggunakan kurung kurawal paramus. Oke, karena ini kurung kurawal, ini juga kurung kurawal yang ada di dalam sini. Oke, kita coba lagi der. Oke, sepertinya bisa loading. Oke, keluarnya seperti ini. Kita clear dulu. Karena keluarnya seperti itu, kita JSON dump, kita JSON dump responnya, JSON-nya. Oke, let's wait. Maka bisa tampil dengan lebih baik. Jebret. Mulai. Ini kita ada yang salah di line terakhir. Oke, kita harus pakai indents ya. Oke, ini function, maka ini coba function, maka ini koma, indent, kemenangan 4, dan tutup kurung. Oke, betul, tutup lagi. Oke, kita coba clear, just tampil. Oke, dengan lebih rapi. Ada 1, 2, 3, 4. Oke, ini sudah tampil. Oke, selanjutnya kita akan coba ya. Ini sudah berhasil menampilkan room. Lalu kita coba, kita akan membuat room. Kita buat create room. Di sini sudah berhasil untuk memanggilnya. Kita buat create room. Kalau tadi melist, lalu kita create. Kita buka di sini create room. Kita masukkan lagi ya. Kita import request. Kita import JSON. Terus biasa kita masukkan, copy aja lah ya. Kita copy saja nih dari sini. Coba kita copy sampai ke sini, nanti kita delete yang tidak perlu. Oke, token akses kita lihat di sini. Kalau kita mau create room, itu bukan get ya, tapi post. Nah, di sini kalau create room, jadi yang akan dikirim adalah title, team ID, classification. Oke, kita lihat apa saja yang beda di sana. Oke, token aksesnya kita sudah masukkan, lalu URL yang akan digunakan adalah rooms, ya. Oke, sama. Lalu headersnya, nah headersnya di sini juga sama, tidak ada perbedaan. Tapi nanti yang ada di perbedaan sedikit adalah di parameternya. Jadi parameternya di sini kita harus memasukkan, yang penting adalah title-nya, name. Di sini ini required ya. Nah, kita jadi yang harus dimasukkan adalah required itu title-nya. Team ID boleh tidak ada, classification ID boleh tidak ada, tapi yang harus ada adalah title. Jadi kita di sini akan menggunakan parameter title. Title-nya adalah apa ya? Di sini kita masukkan, kita bikin saja inputan ya. Input ya. Masukkan nama grup ya. Nama grup baru. Nama room baru. Nama room baru. Input masukkan nama room baru yang diinginkan. Titik 2. Oke. Ini kita hapus, title adalah nama room baru. Oke, mudah-mudahan tampil. Oke, parameter ini responnya kita tidak menggunakan get, tapi kita menggunakan post.
lalu menggunakan alamat URL, headers. Nah, di sini kita ganti JSON. Oke, kita akan mengurung JSON parameter. Oke, kita save dulu. Nah, printnya adalah seperti ini juga responnya. Oke, sudah seperti ini. Kita coba, kita running ya. Mudah-mudahan bisa berhasil. Oke. Jadi kalau kita masukin ini, nanti dia akan meminta nama create room. Just masukkan nama room baru yang diinginkan. Ruang kerja misalkan. Just dia akan membuat creating. Nah, dia dibuat ID-nya. Oke, jadi kalau kita list room, just nanti dia akan keluar ruang kerja. Ada ruang rindu, jadi nanti ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dengan ruang kerja adalah ruang baru. Oke, kita misalkan kita bikin create room ruangan ke-6. Di atas cuma 5, sekarang ada ruangan ke-6. Kita list room lagi. Cep. Oke, ruangan ke-6. Mana ruangan ke-6? Nah, ruangan ke-6 dengan ID-nya yang seperti ini, type-nya group, false, di create ya, last activity-nya tanggal sekian, jam sekian. Creator ID-nya sama ya dengan yang di atas. Oke, inilah hasil dari menjalankan script untuk membuat room ya, create sebuah room. Oke, sudah berhasil. Lalu selanjutnya kita akan membuat script Python ya untuk membuat menarik get room details. Nah, kita clear saja, kita masuk ke VS Code, kita sekarang get room details. Nah, di sini kita masukkan saja seperti tadi ya, request, misalkan sini import JSON gitu ya. Lalu kita masukkan akses token, kita copy paste lagi. Nah, ini ya. Oke, seperti ini. Cuman nanti yang sedikit berbeda mungkin di bawahnya ya. Parameter ininya juga berbeda. Parameter tidak ada, tidak pakai. Lalu respon juga nanti masih get. Kita menggunakan header, tidak ada parameter. Lebih sederhana. Lalu yang akan berbeda lagi adalah room ID. Gitu ya. Kita sudah pakai akses token, kita sudah menggunakan room ID. Oke, kita lihat dulu. Untuk mengambil get room detail, kita lihat sini get room detail. Apa saja yang dibutuhkan? Try it. Kita misalkan run. Oke. Request-nya room ID. Kita harus masukkan room ID. Oke, room ID, unique identifier for room. Jadi ini required ya. Oke. Nah, jadi nanti bentuk seperti ini room ID. Room ID itu bentuknya seperti ini. Jadi kita harus memasukkan room ID ini di dalam codingan URL-nya. Room. Di sini kita tambahkan garis miring format ya, token. Nah, token akses. Oke. Salah. Ini bukan seperti ini, jadi token akses ya. Oke, jadi yang kita masukkan ini nanti adalah room ID-nya. Rooms, ini room ID, lalu garis miring, meeting info. Coba kita lihat dulu. Room ID, meeting info.
Oke. Room ID meeting info formatnya room ID. Room ID underscore ID. Nah, room ID ini harus kita definisikan dulu karena belum ada kan. Kita baru menentukan akses room ID yang kita gunakan nanti room terus ID. Misalkan kita ambil dari ID yang ada di sini room ID-nya. Maka list room, nah, kita lihat list room-nya dulu. Kita lihat room ID-nya. Akan ruang rindu. ID-nya ini copy saja, kita paste di sini yang kita tidak tahu. Nah, kalau mau input juga terlalu panjang, jadi kita copy paste saja. Nanti kita masukkan room ID-nya seperti ini, header-nya seperti ini, bukan akses ya, get URL headers. Oke, kita coba dulu, kita running -l Python get room ID details. Oke, kita lihat, kita tunggu, sedang mencari. Oke, sepertinya ada. Oke, dapat ya room ID dari ruang rindu. Oke, meeting linknya ini kita open juga, kita copy aja dengan address meeting ID-nya, meeting room ini kita akses. Oke, yang akan ditampilkan meeting ID, save address, meeting number. Oke, ini kita langsung diarahkan ke meetingnya. Oke, kita lihat, kita kembali ke sini. Ini ada meeting numbernya, meeting roomnya, meeting linknya. Save address ini dari title ruang rindu. Oke. Nah, di sini secara lengkap informasinya seperti ini yang ditampilkan. Lalu kita sudah berhasil berarti ya untuk menampilkan room detail. Selanjutnya kita akan memanage membership di dalam Webex Teams. Caranya adalah kita kembali ke webnya, kita close dulu yang ini, kita kembali sini, kita ke tim membership, ke membership saja ya. Kita kerjakan membership, memberships, sini membership, lalu nanti kita akan mengakses list membership di sini. Oke, list membership. Nah, di sini yang akan digunakan adalah seperti ini ya. Oke, alamatnya seperti ini. Contohnya adalah alamatnya membership. Yang akan digunakan room ID, person ID, menggunakan get metode HTTP get ya. Oke, di sini kita diminta untuk masuk ke dalam membership ya. List membership. Sini kita bikin saja. Kita coba masukkan kodenya, import request, import JSON ya. Lalu linknya sebentar, kita copy paste saja dari get room misalkan. Copy paste ini list membership, just ini kita alamat URL kita ganti, yes, kita close ini kita. Oke, di sini yang dibutuhkan dalam membership ini memang akses token, lalu room ID-nya juga, kemudian URL-nya, alamat URL seperti ini, lalu header, konten,
parameter. Kita tambahkan parameter ini ya. Parameter meter sama dengan kurung kurawal ya. Jadi masukkan room ID ya, parameternya room ID titik 2 room ID. Room ID itu yang ada di sini. Oke, di sini tambah parameter koma params sama dengan parameter. Oke, kita sudah masukkan, kita save, kita running, cek. Oke, apa namanya, Python 3 list membership. Just kita jalankan, tidak ada error mudah-mudahan. Oke, dia menampilkan membership dari grup tersebut. Oke, membersnya adalah person ID ini. Di dalam grup ini ada membernya adalah ini. Oke, apakah dia moderator? Dia dibuat pada tanggal sekian. Oke, kira-kira inilah yang bisa dibuat pada melihat list membership-nya. Kemudian pada bagian selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan melihat locate dan investigate API documentation for posting to the membership. Oke, kita akan lihat di sini bagian create membership yang menggunakan metode post. Sini ada required room ID, jadi kita akan menggunakan metode ini ya, membership, dia menggunakan room ID, sampel seperti ini, requestnya seperti ini, harus ada room ID, lalu responnya seperti ini. Oke, kita kembali ke sini, kita create membership, sini kita masukkan import request, kita masukkan juga import JSON ya, kita save dulu, kita ambil misalkan dari sini sampai sini ya. Oke, kita copy paste, nanti kita sesuaikan, token ID-nya sama, room ID-nya sama, alamat URL-nya juga sama, header-nya sama, lalu kemudian yang akan kita rubah sedikit adalah parameternya. Jadi di sini parameter dan juga request-nya sini menggunakan post. Oke, parameternya nanti kita ganti ya sedikit. Nah, sini kita parameternya kita pakai JSON. JSON itu nanti menggunakan parameter ini. Nah, yang terpenting juga parameter ini ya, isinya seperti apa? Ada room ID. Room ID itu akan memberikan room ID-nya, lalu message-nya apa? Kita koma sini, salah. Koma markdown ya. Markdown sama dengan ini harus dikutip titik 2 message-nya. Nah, message-nya ini kita bisa input saja. Kita pakai metode input. Message-nya kan karena kita belum ada, kita pesan ya. Terus saja pesannya. Pesan member. Gitulah, pesan member. Oke, kita masukkan di bawah sini pesan member. Kita bentuk input. Tuliskan pesan untuk ke dalam apa namanya, room. Tulisan pesan saja lah, tulisan pesannya, tulisan pesan Anda. Titik 2. Oke, kita enter, kita lihat ini pesan member sudah sama, parameternya room ID, markdownnya, pesannya, ini responnya seperti ini, ada URL-nya, ada headers, ada JSON parameter headersnya juga. Oke, alamat URL, oke, alamat URL-nya sudah sama, oke, kita save.
Oke, kita panggil saja Python 3 ya, Python 3 create membership. Boom. Tuliskan pesan aja. Selamat datang ke dalam grup kami yang sepi. Gus. Oke, pesan error. Oke, mau specify. Oke, berarti ada errornya di sini. Kita harus memasukkan person ID dan person email. Di sini. Jadi kita harus menambahkan person ID dan person email. Oke. Ini kita tambahkan person ID kita cari di situ, person emailnya tadi ya, Ariestia aja, Ariestia@aj.id. Nah, untuk mencari person ID itu kita tinggal masukkan saja tadi apa person ID dalamnya, list people. Oke, list people misalkan Python 3 list. Oh, lihat sini ini ada person ID ya, ini dia nih. Kita ambil person ID ini saja, kita copy, kita masukkan ke sini. Oke, kita save person email, person ID. Oke, di sini bentuknya seperti apa? Person ID, person email. Oke. Parameternya dia bentuknya seperti ini, room ID, person email. Oke, person ID sama dengan kedua, mudah-mudahan benar. Kedua, koma dulu. Person ID, koma. Oke. Person underscore email. Oke, kita coba save, mudah-mudahan bisa. Person email, desain parameter, person number. Oke, kita coba running saja. Create apa tadi namanya? Create membership ya. Selamat datang ke grup kami yang ramai. Bentar. Ada error, sepertinya error. Oke. Must specify person ID, person email. Oke, ini sepertinya masih tidak bisa terbaca. Dan seperti ada kesalahan, coba kita rapihkan dulu. Oke, kita delete dulu nih. Oke. Jadi sini bukan markdown sebenarnya. Oke, parameter person ID. Ini ada kesalahan, person ID. Mana person ID? Room ID. Person email. Sini bisa person ID, koma, person email. Person email. Oke. Membership. Oke, sebenarnya tadi ada kesalahan ya. Oke, clear dulu. Oke, create membership.
Masih tidak bisa. Apa yang salah di sini? Room ID-nya sudah benar, person email-nya sudah benar. Oke, coba kita pakai salah satu saja. Person email misalkan. Person email. Terus desain parameter, person emailnya dia harus menggunakan kita coba masukkan email saja ya. Person email ini karena mungkin sudah ada ya. Oke, masukkan email sama dengan ke input, masukkan emailnya, cek. Nah, contoh seperti itulah ya. Person email sama dengan masukkan email, cek. Kita coba running lagi, kita clear lagi, kita running lagi sampai kita berhasil. Coba add email.com, cus, boom, error, sukses. Oke, sedang create membership. Oke, ternyata kita harus masukkan email yang baru. Oke, karena create membership, jadi dimasukkan email ini dengan person ID ini, display name-nya sesuai email ke dalam room ini. Oke, ya, jadi kita mau lihat list room, misalkan kita mau lihat room ya, list room. List room dengan ID tersebut, room apa, room ID apa, 4 NTBL ya. Oke, room 4 NTBL adalah room ruang rindu. Oke, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita sudah berhasil membuat membership. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir yang akan kita lakukan adalah menambahkan message ke dalam, kita posting ya, post message ke dalam sebuah room. Nah, di sini kita akan masuk ke, kita copy saja nanti ke create markdown. Oke, kita create markdown di sini. Kita input saja semuanya. Nanti kita rapikan sesuaikan dengan kebutuhan. Oke, di sini modulnya sudah, lalu token aksesnya, room ID-nya kita pakai room ini ya, ruang rindu. Kemudian message. Nah, di sini person ID tidak dibutuhkan. Oke, ada message ya, nanti message yang kita masukkan. URL-nya ini message. Oke, authorization seperti biasa, dan akses parameter room ID. Nah, di sini nanti kita masukkan message input, masukkan pesan Anda. Oke, message-nya dari sini. Nah, di sini nanti markdown. Masukkan message. Parameternya adalah masukkan message. Markdown-nya adalah masukkan message. Responnya seperti ini karena dia juga post ya. Mana tadi? Message ya. Reference, kita masuk ke message. Ini mana message. Nah, oke, kita post message. Kita akan menggunakan metode post. Di sini yang dibutuhkan adalah room ID ya. Room ID-nya, parent ID-nya, lalu teksnya, markdown-nya apa. Oke, ya, kita kembali ke sini. Oke, markdown-nya berupa message. Kita coba
Mudah-mudahan berhasil, mudah-mudahan langsung berhasil. Kita masuk saja Python 3, create markdown, boom. Kita lihat, masukkan pesan Anda, selamat datang di ruang rindu. Cus. Oke, apa yang akan dimunculkan? Ya, teksnya selamat datang di ruang rindu. Kita sudah berhasil melakukan post di grup ruang rindu. Oke, kita bisa lihat ya di list room ya, list room ruang rindu misalkan. Nah, ini list room ruang rindu. Mungkin tidak ada detail ya. Kita coba lihat di sini, detail room mungkin bisa kelihatan. Room detail. Nah, room detail, room ID-nya berapa ya tadi? Ruang rindu itu. Ruang rindu, room ID-nya ini 4 MTBL. Oke, kita copy, kita masukkan di sini, kita untuk membuktikan saja ya. Sudah masuk, kita running. Detailnya seperti apa, pesannya seperti apa. Tidak bisa running. Oke. Oke, ini ruang rindu. Oh, pesannya tidak muncul rupanya. Oke, get room meeting. Ini kalau misalkan kita lihat sini. Oke, room ID paste. Oh, itu room meeting detail ya. Oke, bentuknya seperti apa? Meeting link saja. Oke. Ya, ini sama tadi seperti yang ditampilkan di get room meeting detail ya. Seperti kita tidak bisa menampilkan message-nya. Kita bisa lihat di message di sini. Oke, get message detail. Oh, nggak bisa list message. Room ID, oke, room ID kita paste. Ya, tran. Ini baru sih. Selamat datang di ruang rindu. Pesan ini adalah untuk ruang rindu. Oke, ini adalah pesan yang ada di ruang rindu. Oke, berarti di sini sudah membuktikan bahwa kita sudah bisa menginput pesan ya. Jadi di sini kita sudah berhasil menjalankan beberapa perintah ya, beberapa contoh yang ada di lab pada manage Webex team, di mana kita sudah melakukan manage people, rooms, membership, dan message. Nah, sekian dari apa yang sudah kita lakukan, kita simulasikan di lab modul ke-8, yaitu lab 8.6.7 untuk construct a Python script to manage Webex team. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.